Di awal tahun 2024, seorang pemuda bernama Aditya, 27 tahun, memulai perjalanan hidup baru di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Ia baru saja resign dari pekerjaannya sebagai karyawan perusahaan teknologi karena merasa terjebak dalam rutinitas yang hampa. Aditya, yang selalu bermimpi menjadi seorang penulis, memutuskan untuk mengejar mimpinya meski tanpa kepastian di depan mata. Namun, keputusan itu tidak mudah. Ia menghadapi berbagai tekanan dari keluarga yang menganggap karirnya di perusahaan teknologi adalah puncak kesuksesan. Ayahnya, seorang pensiunan guru, kecewa berat, sementara ibunya tidak tahu harus berkata apa. Aditya merasa sendirian, tetapi hatinya penuh keyakinan. Ia percaya bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk menemukan dirinya yang sejati. Aditya mulai menjalani hari-harinya dengan menulis di kafe kecil dekat kosannya. Ia menyusun naskah novel yang telah lama ia rencanakan. Kisahnya berkisar tentang seorang pemuda yang mencari makna hidup di tengah kota yang tidak pernah tidur. Namun, inspirasi seringkali memudar, dan Aditya mulai meragukan kemampuannya sendiri. Suatu hari, saat sedang duduk di kafe, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Maya. Maya adalah seorang fotografer lepas yang sedang mengerjakan proyek dokumentasi tentang kehidupan urban di Jakarta. Keduanya berbagi cerita tentang mimpi dan kegelisahan mereka. Pertemuan itu menjadi awal dari hubungan yang mengubah hidup Aditya. Maya mengenalkan Aditya kepada komunitas seniman independen di Jakarta. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang yang hidup dari karya seni mereka. Aditya merasa menemukan rumah baru, tempat di mana ia bisa berbagi ide dan mendapatkan dukungan. Namun, ia juga sadar bahwa dunia seni tidak semudah yang ia bayangkan. Pada bulan Maret, Aditya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan sebagian dari naskah novelnya di sebuah acara seni lokal. Meski gugup, ia berhasil membacakan karyanya di depan audiens kecil. Tepuk tangan yang ia terima memberikan semangat baru. Ia mulai percaya bahwa mimpinya tidak mustahil. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Pada bulan April, tabungan Aditya mulai menipis. Ia harus bekerja paruh waktu sebagai penulis lepas untuk situs-situs kecil demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan waktu membuat proses penyelesaian novelnya semakin lambat. Di sisi lain, hubungannya dengan Maya semakin dekat. Maya selalu mendukung Aditya, tetapi ia juga menyadari bahwa Aditya sering terlalu keras pada dirinya sendiri. Maya mengajarkan Aditya untuk menikmati proses, bukan hanya berfokus pada hasil. Pada pertengahan tahun, Maya mengajak Aditya untuk bergabung dalam proyek dokumentasi yang melibatkan perjalanan ke beberapa kota kecil di Indonesia. Perjalanan ini membuka mata Aditya terhadap berbagai cerita kehidupan yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia mendokumentasikan pengalamannya melalui tulisan-tulisan pendek yang ia unggah di media sosial. Tulisan-tulisan Aditya mulai menarik perhatian banyak orang. Followersnya di media sosial meningkat, dan beberapa penerbit kecil mulai melirik karya-karyanya. Namun, tekanan untuk menyelesaikan novelnya semakin besar. Sementara ia masih merasa naskahnya belum sempurna. Pada bulan Agustus, Aditya menerima tawaran untuk mengikuti workshop menulis di Yogyakarta. Di sana, ia bertemu dengan seorang penulis terkenal yang menjadi mentornya. Sang mentor memberikan kritik tajam terhadap naskah Aditya, tetapi juga memberinya arahan yang sangat berharga. Setelah workshop, Aditya kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Ia mulai merevisi naskahnya berdasarkan masukan dari mentornya. Proses ini tidak mudah, tetapi ia merasa semakin dekat dengan visi yang ia miliki untuk novelnya. Namun, pada bulan Oktober, Aditya menerima kabar buruk. Ayahnya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Aditya merasa bersalah karena selama ini ia terlalu sibuk dengan mimpinya sendiri dan jarang pulang ke rumah. Ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Bandung. Di rumah sakit, Aditya dan ayahnya akhirnya berbicara dari hati ke hati. Ayahnya, yang awalnya menentang keputusan Aditya, mengungkapkan bahwa ia sebenarnya bangga melihat anaknya berani mengambil risiko demi mengejar mimpi. Percakapan itu menjadi momen penting yang memperbaiki hubungan mereka. Setelah beberapa minggu di Bandung, ayah Aditya mulai pulih. Aditya kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Ia merasa lebih damai setelah mendapatkan restu dari keluarganya. Kini,
ia merasa siap untuk menyelesaikan novelnya. Pada bulan November, Aditya akhirnya menyelesaikan naskah novelnya. Ia mengirimkan naskah tersebut ke beberapa penerbit, dan hanya bisa berharap yang terbaik. Sementara itu, Maya mengajaknya untuk merayakan pencapaian ini dengan liburan singkat ke Bali. Saat di Bali, Aditya merenungkan perjalanan yang telah ia lalui sepanjang tahun. Ia menyadari bahwa tahun 2024 bukan hanya tentang mengejar mimpi, tetapi juga tentang menemukan jati diri, membangun hubungan, dan menerima ketidaksempurnaan hidup. Pada bulan Desember, Aditya menerima kabar bahwa novelnya diterima oleh salah satu penerbit besar di Indonesia. Ia tidak bisa menahan air mata kebahagiaan. Semua perjuangannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Novel Aditya yang berjudul Jejak di Kota Tanpa Tidur resmi diterbitkan menjelang akhir tahun 2024. Buku itu mendapatkan sambutan hangat dari pembaca dan kritikus. Banyak yang terinspirasi oleh kisahnya yang jujur dan penuh emosi. Di malam tahun baru tahun 2024, Aditya berdiri di balkon apartemennya, memandangi kembang api yang menghiasi langit Jakarta. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hidup. Tahun-tahun 2024 adalah tahun yang tidak akan pernah ia lupakan.